Kalau ditanya kenapa memori tidak bisa terlepas sama sekali, ya, wallahu a'lam bishawab, hanya ilmu neuroscience mengambil hikmahnya apa? Bahwa ada peristiwa-peristiwa yang memang tidak perlu terbuka ikatannya agar menjadi pembelajaran, gitu. Makanya ibu kalau merasa aku sudah memaafkan tapi tidak bisa melupakan, sudah benar itu, Bu. Ya, karena kalau ibu sampai lupa, apalagi kesalahan suami, bahaya sampai ibu lupa nama suami nanti. Kalau sampai lupa itu namanya demensia. Pilih mana ibu? Memaafkan tapi tidak melupakan, atau ibu demensia? Ini pilihan ini. Mau yang mana? Saya lebih baik memaafkan tapi tidak melupakan. Ya, kenapa? Karena memang neuron ini ya akan tersambung-sambung dan akan terjadi ikatan, dan hal-hal yang berkaitan dengan pola pengasuhan orang tua kita agar tidak terikat-ikat di otak, membentuk neuroplastisitas namanya itu, dan tidak membentuk lagi perangai kita pada anak. Karena nanti anak merekam juga, Bu. Anak merekam, kalau dia juga tidak memaafkan, maka dia akan begitu pada cucu kita. Cucu kita juga merekam akan pada cicit kita. Dan ini menjadi turun-temurun. Maka dengan kesadaran adanya ilmu pengetahuan dan ikhtiar atau keinginan kita untuk menstop pola pengasuhan toksik ini kepada kita saja, ya, atau katakanlah kita belum toksik tapi pratoksik, sudah mulai kan, ya, supaya cucu kita nggak dibegitukan oleh anak kita. Karena ibu ya, coba tanya Bu Ama ya, pasti Bu Ama kan rasa kalau cucunya marahin ibunya sedih banget kan, Bu? Iya, lebih sedih pada saat kita dulu marahin anak kita kan gitu. Cucu tuh langsung saya juga kebayang tuh kalau cucu saya barangkali bapak ibunya mau ngasih disiplin, mendingan saya kabur deh, gak usah denger. Kenapa? Pasti kita mau bela, ya. Padahal anak kita itu begitu karena pola rekaman dia terhadap kita dulu. Sampai sini bisa paham, Bu? Maka disinilah kita ingin memaafkan, ya. Nah, dan juga tentu di otak akal kita yang di depan, ya, namanya prefrontal atau bahasa agama akal, harus diisi. Apa isinya? Ya, dengan apa yang Allah mau. Sebagai orang tua harus seperti apa? Tadi Bu Hani ingatkan kita, yang lembut bijaksana. Itu harus masuk di sini. Ya. Tadi surat At-Tahrim itu mengajarkan kita apa? Kalau udah terlanjur jadi orang tua yang toksik, ya, intinya di situ bertobat, tobatan nasuha, ya, di ayat 8-nya tadi. Kenapa? Karena ini harus diisi. Kapan kita tidak belajar juga, itu lebih mudah toxic parent terjadi pada diri kita. Dan kalau kita nggak belajar, terlanjur juga ada memori luka di otak yang tidak kita buka atau tidak kita pulihkan, maka akan kejadian pada anak-anak. Dan dia berulang lagi. Ya. Bahkan bukan hanya masa kecil nih, punten maaf, ini saya karena banyak berinteraksi dengan pasien. Seorang istri, maaf ya, bercerai pada suami, terhadap satu suami yang karena suaminya itu KDRT, ya, atau maaf dia kasar, itu kan ada memori di otaknya si istri ini. Dan karena tidak dipulihkan, maka dia menarik suami kedua persis sama perilakunya dengan suami pertama yang KDRT tadi. Ini bahayanya, ya. Kalau casing mungkin beda ya, mungkin wajahnya lebih cakep, lain hal itu. Tapi perlakuannya, kelakuannya bisa sama, ya. Padahal itu kan memori waktu nikah kan lebih pendek dibanding waktu kita inner child, ya, yang sudah masuk ke dalam. Oke? Nah, terus apa lagi Bu Aisyah? Apakah cuma di otak saja terekam? Ada tempat lagi yang terekam. Di mana? Jantung. Coba ibu pegang dulu jantungnya, Bu. Ada, Bu? Berdetak nggak, Bu? Coba rasain yang mana yang berdetak.
Kalau ibu belum merasa, coba cari bu, sampai dapat bu. Bahaya kalau bahaya kalau enggak bu. Sudah dapat ya? Iya. Jantung kita tahu selama ini adalah organ memompa darah ke seluruh tubuh, ya, yang membawa nutrisi, yang membawa mineral, bawa vitamin, bawa hormon juga, ya, baik hormon stres, hormon bahagia, hormon rasa nyaman, hormon cinta, itu yang bawa jantung itu, ya. Nah, tapi kemudian ada fungsi jantung lagi yang disebut fungsi kolbu. Ini yang mana tuh Bu Aisyah? Saya sakit jantung, katanya turunan dari ayah saya. Apakah kolbu saya rusak Bu Aisyah? Enggak, bukan itu, ya. Nah, kalau sakit jantung Bu, itu bisa saja dikarenakan ya pembuluh darahnya. Pembuluh darahnya, pembuluh darah dari jantung itu yang harusnya dia memberi makan. Jadi ada pembuluh darah yang memberi makan si jantung ini, yang namanya arteri koronaria, itu menyempit. Kenapa? Karena turunan ayahnya yang pembuluh darahnya itu kayak selang air kaku. Itu yang menurun. Kemudian pola makan yang banyak mengandung lemak, di situ menyempit. Jadi pembuluh darah inilah yang diberi cincin, yang dikasih balon, ya. Tapi bukan berarti kolbu ibu rusak, bukan. Kolbu yang mana? Kolbu yang mana? Sebelumnya kita sepakat dulu ya, bahwa kolbu itu di dalam jantung. Walaupun kita sering pegang ini, kita sebutnya apa Bu? Hati. Tapi organnya jantung. Mengenai istilah, tidak mengapa ibu bilang hati atau jantung. Bahkan ada yang lebih lengkap, jantung hati. Aslinya kolbu itu jantung. Cuman pada saat definisi ya ayat Quran waktu masuk di Indonesia tentang kolbu, atau hadis-hadis Nabi tentang kolbu, nenek moyang kita belum punya vocabulary jantung. Baru vocabulary hati. Jadi di sini disebut hati, yang lever juga disebut hati, Bu. Ya, tetapi yang selalu kita pegang jantung. Ibu kalau kesel sama suami, sakitnya di mana, Bu? Di sini. Dan ibu pasti pegang ini kan? Gak pernah ibu bilang, ya Allah, aku sakit hati. Gak pernah ibu pegang lever ibu kan? Kecuali ibu sakit kuning, baru tuh ibu pegang lever ibu, karena membengkak dia punya lever. Tapi selalu di sini, ya, sakitnya tuh di sini. Itu jantung. Ya. Makanya kata para ulama, salah satunya Imam Al-Ghazali mengatakan, kolbu itu adalah daging yang bersuhu panas, berbentuk kusam, berada di sisi sebelah kiri dada. Di dalam isinya ada rongga yang berisi darah hitam sekali. Ya. Mari kita belajar secara anatomi ya. Di dalam dada itu ada organ namanya paru-paru. Tapi paru-paru ada di dua, kanan, kiri. Dia tidak berisi darah tapi berisi udara. Paru-paru. Ya. Kalau begitu selain paru-paru, organ yang ada di sudur, ada di dada tuh apalagi? Jantung. Jantung memang posisinya di tengah, tetapi ketarik ke kiri, cenderung ke kiri. Dia berongga dan di dalamnya ada darah hitam sekali. Karena darah memang merah tua, tapi kalau dia berkumpul di jantung jadi hitam warnanya. Ya, hati yang definisi hati dari lever itu, dia tidak di organ dada, tetapi organ abdomen, organ perut, dan berada di kanan. Ya, dia sejajar dengan lambung. Jadi lambung yang kiri ya Bu, lambung yang kiri. Jadi kalau ibu GERD yang kiri Bu. Jadi kalau ibu nanti GERD datang ke IGD bilangnya, ini aku GERD, jangan kebalik ya Bu, ibu ke sini. Nanti dokter, yang bener Bu. Ibu GERD apa sakit kuning? Karena ibu pegang kanan. Ya, makanya kolbu itu sebetulnya artinya jantung di dalam bahasa Arab. Hati itu kibdun, ya. Dan kalau ada orang, aduh saya sakit jantung turunan, itu biasanya yang dari kecil ada penyakit jantung, ini katup yang masalah, bukan kolbunya juga. Ya, yang di mana kalau gitu kolbu Bu Aisyah? Baru di
tahu secara sains tahun 91 penelitian Dr. J. Andre Armour dari Montreal, Kanada, diikuti oleh penelitian lainnya. Rupanya Bu, di serambi kanan jantung manusia semua ada sel otaknya juga. Masih ingat tadi kalau di otak jumlahnya berapa Bu? 100 miliar. Di jantung 40.000 neuron. Dan ini juga satu neuron kerjanya kayak satu komputer yang tercanggih. Jadi ada 40.000 neuron. Ya, luar biasa ya di dalam dada. Nah, Imam Al-Ghazali itu bicara tentang ini tahun 1110 Masehi. Udah duluan. Hanya belum ada ya MRI kardio. Makanya Imam Al-Ghazali hanya menyimpulkan bahwa ada titik kolbu di jantung, dia bilang. Titik kolbu. Ya. Karena Imam Al-Ghazali merasa itu nggak besar kolbu itu, dia bentuknya titik. Dan ternyata sebetulnya setelah diukur kembali bukan sekedar titik, biasa titik, tetapi sebesar mata. Coba pegang dulu matanya Bu. Nah, sebesar itu tuh. Sebesar mata. Maka ada istilahnya apa Bu? Mata hati, mata kolbu, mata nurani. Karena ini di sini kolbu kita. Dan tempatnya kolbu kita ini itu bersamaan dengan pacu jantung. Peacemaker, si serambikan. Maka seseorang ya yang merekam peristiwa sangat sedih, sangat marah, sangat jengkel, pokoknya emosi yang sangat, itu ikutan jantungnya berdetak lebih kencang. Dedak, duduk, dudak, duduk. Makanya ibu selalu pegangnya di sini. Ya, ini belum kena serangan Bu, ibu sudah pegang. Kenapa? Karena tadi mungkin dihardik suami, atau ya kita bukan hanya dihardik suami, kita kesel. Kita panggil suami aja yang lagi nonton TV, nggak nengok-nengok, kesel nggak Bu? Kesel. Mas, laki-laki rupanya kalau dipanggil satu kali emang nggak dengar Bu. Kenapa? Otak tengahnya tipis Bu. Dia fokus. Laki-laki itu cepat fokus dan pendengarannya menurun. Makanya dipanggil satu kali nggak noleh Bu. Istri-istri panggil suaminya satu kali dia nggak noleh, panggilan kedua naik setengah oktav. Mas, yang kedua aja belum tentu noleh. Makanya langsung lagi naik tuh yang panggilan ketiga 7 oktav. Mas, muka udah begitu mas gitu. Barulah suami-suami noleh tuh. Pas noleh lihat muka istri. Tuh banyak bapak-bapak tanya sama saya, Bu Aisyah, kenapa istri-istri kalau manggil melotot? Saya bilang itu panggilan ketiga Pak. Yang istri bapak cantik panggilan pertama, cuman bapak nggak denger. Kata bapak-bapak, sumpah Bu Aisyah memang kami nggak dengar. Iya, baru diketahui tahun 2006. Karena korpus kolosumnya tipis. Itu sering membuat kita sakit hati, kan gitu. Apa yang terjadi? Ini tersambung neuron tentang peristiwa tersebut. Terus kita begini, atau ada ibu yang sudah mulai bijaksana, sabar, sabar. Ya, kalau saya sudah nggak lagi sabar-sabar Bu. Ya Allah, laki banget suami gue. Kenapa? Otaknya tipis. Akhirnya dia fokus dan konsentrasi. Ibu mau nggak sekarang kalau panggil suami atau panggil anak laki-laki pas mereka menoleh, ibu cantik? Mau nggak? Saya tanya dulu dong. Mau ya? Dipraktekin ya? Oke. Supaya suami atau anak laki menoleh istri dan ibunya masih cantik, maka pertahankan senyum sampai panggilan kelima. Mas, dia belum noleh nih. Nggak apa-apa naik setengah oktav, Mas. 7 oktav juga, halo, Mas. Iya. Kenapa harus sampai 5 dipertahankan senyum? Karena laki-laki menoleh kalau nggak panggilan ketiga, keempat. Makanya pas dia noleh, istri masih cantik. Bisa Bu? Bisa Bu? Nah, ibu udah janji loh, praktekin ya. Iya. Walaupun kadang-kadang ya sering juga
keliru kita. Kemarin udah sukses waktu dipraktekin. Kita kan praktekin ilmu kan kayak orang ujian aja. Nggak selamanya dapat 100 kan Bu? Ya, pas lagi inget baru pulang ngaji 100. 3 hari setelah itu mulai turun 80. Yang penting di atas KKM Bu. Ya, iya. Ilmu dipraktekkan kalau dapatnya 60 pasti ibu lagi mens tuh. Merosot nilainya. Makanya ya, hal-hal itu sering terjadi dan membuat kolbu kita tersambung peristiwa. Kenapa? Otak memang 100 miliar, semua memori tersimpan di otak. Tetapi yang tersimpan di jantung adalah peristiwa yang mengikat emosi sangat intens. Sangat sedih. Kesimpan di sini juga Bu. Nggak cuma di sini, di sini. Ya, sangat takut, sangat khawatir, sangat cemas, sangat marah, ya, sangat jengkel, sangat sombong, bahkan juga yang positif, sangat senang, sangat bahagia, sangat bersyukur. Disimpannya 2 tempat, sini dan sini. Kalau yang biasa-biasa aja Bu, cuma di otak malah. Ya, makanya sering ya ada orang tidak tersimpan sampai sini. Makanya kamu kenal siapa ya? Di sini baru diakses. Kalau di sini itu cepat banget dia nyala. Ini. Makanya dikatakan ya, susunan saraf pada jantung atau otaknya jantung memungkinkan jantung untuk belajar, mengingat, bahkan mempengaruhi bagian korteks pada otak untuk membuat keputusan fungsional yang independen. Jadi otak itu sering dapat tuntunan dari jantung, ya, atau kolbu, karena fokus di otaknya jantung. Itu si kolbu itu namanya otaknya jantung, ya. Itu makanya mengapa disuruh kita membersihkan kita punya kolbu, karena dia menuntut